Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dengan Sheila Bunda Trio, channel yang menyajikan aneka resep masakan rumahan, masakan keluarga yang simpel dan mudah. Semoga kabar baik selalu dan selamat menonton. Kali ini Bunda buat olahan wajik ketan yang praktis karena kita akan menggunakan rice cooker. Kue tradisional dengan cita rasa manis, legit, dan gurih yang selalu dicari. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, boleh dukung kami dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Simak hingga videonya habis ya. Nah, oke. Langsung saja, saat ini kita persiapkan air mendidih untuk merendam beras ketannya. Oke, lalu di sini ada 1 kg beras ketan yang akan kita siram dengan air mendidih. Kita tuang air panasnya ke atas ketan secukupnya hingga ketan benar-benar terendam sepenuhnya. Lalu kita aduk-aduk hingga ke bagian bawahnya supaya terendam maksimal air panasnya. Lalu setelah itu akan kita biarkan kita rendam ketannya selama sekitar 10 menit. Sambil menunggu rendaman ketan, kita akan siapkan bahan lainnya. Siapkan 8 lembar daun pandan, lalu kita ikat satu persatu pandannya. Kemudian kita sisihkan. Jika sudah, kita sisihkan. Lalu selanjutnya Bunda akan siapkan total 1300 ml air santan dari 2 buah kelapa sedang, blender parutan kelapa dan air sebanyak 1300 ml. Kemudian kita saring dan peras. Kita saring dan peras santannya lalu sisihkan. Lalu kita kembali ke rendaman ketannya. Setelah direndam selama 10 menit, selanjutnya kita akan cuci, bilas, dan tiriskan ketannya. Jika sudah, kemudian kita siapkan panci rice cooker. Lalu masukkan beras ketan yang sudah dibilas ke dalam panci rice cooker. Di sini saya akan jelaskan gunanya merendam dengan air mendidih adalah untuk mempersingkat proses rendam yang biasanya berjam-jam bahkan semalaman. Jadi lebih praktis bukan? Jadi gunakan air mendidih selama 10 menit kita rendam. Selanjutnya kita tambahkan 4 lembar daun pandan yang sudah diikat tadi. Lalu ini ada santan dengan kekentalan sedang. Ini santannya sebanyak 800 ml untuk takaran 1 kg ketan. Lalu beri garam sekitar 1 sendok teh. Kemudian kita aduk sebentar. Dan siram santan di atas ketannya hingga habis. Kita akan masak dalam rice cooker hingga matang. Seperti masak nasi biasanya. Terlihat tombol warm sudah menyala. Masukkan pancinya sambil sedikit digoyangkan supaya permukaannya merata. Lalu kita tutup rapat. Kemudian jangan lupa tekan tombol cooknya. Lalu masak hingga tombol cook berganti ke warm atau matang seperti masak nasi biasanya. Nah, kemudian setelah matang, ini jangan dulu dibuka tutupnya. Biarkan selama setengah jam posisi menyala agar tanak dan matang. Setengah jam kemudian kita buka, lalu kita akan aduk-aduk sebentar. Kita aduk merata hingga ke bagian bawahnya. Sambil akan kita angkat dan buang daun pandannya. Ratakan dan tutup kembali. Dan biarkan dalam kondisi tombol warm menyala. Selanjutnya kita siapkan bahan gulanya. Kita siapkan sebanyak 500 gram gula merah
Kita pilih yang berwarna hitam supaya hasil wajiknya lebih gelap dan menarik. Kita sisir kasar gula merahnya hingga semua gula merahnya habis. Nah, jika sudah, kita siapkan bahan lainnya. Ada santan 500 ml, Bunda tambahkan 1 saset santan instan supaya lebih kental. Lalu ada 4 lembar daun pandan. Selanjutnya kita akan masukkan gula merahnya ke dalam panci. Masukkan gula merah ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu masukkan santan instan ukuran kecil. Kemudian masukkan juga 500 ml santan yang sudah kita siapkan. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan daun pandannya. Tambahkan juga gula sebanyak 2 sendok makan gula pasir jika suka yang lebih manis. Aduk-aduk kembali semua bahan. Nah, selanjutnya kita akan mulai proses memasak. Nyalakan api. Kita akan rebus gula. Rebus gula sambil terus diaduk sampai gulanya larut. Kita gunakan api sedang. Nah, setelah gula larut, kita pindahkan ke wajan anti lengket. Pindahkan pandannya terlebih dahulu. Kemudian saring larutan gula merahnya agar kotoran yang ada dalam gula merah tidak ikut masuk ya. Nyalakan kembali apinya. Kemudian kita rebus kembali hingga larutan gulanya mendidih dan mengental dengan api sedang. Sambil terus diaduk supaya santan tidak pecah. Nah, kita aduk-aduk terus. Ini sudah mulai mendidih. Lalu setelah mendidih dan mengental, kita akan angkat daun pandannya. Lalu masukkan semua nasi ketan dari rice cooker tadi. Jangan lupa untuk kecilkan apinya. Lalu setelah semuanya masuk, kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kita gunakan api kecil saat memasaknya. Kita akan aduk-aduk terus sampai set dan menyatu dan gulanya meresap ke dalam ketan. Nah, cirinya ketan semakin menyatu dan semakin berat saat diaduk dan tidak lengket atau menempel lagi pada spatula. Akan aduk terus. Kalau sudah mulai menggumpal seperti ini dan tidak lengket lagi, ini sudah cukup, bisa kita matikan apinya. Lama mengaduk sampai set seperti ini sekitar 20-30 menitan tergantung banyaknya dan api kompor masing-masing. Matikan kompor, lalu siapkan loyang. Saya gunakan ukuran 18x18. Alasi loyang dengan daun pisang yang sudah dioles minyak. Kita pindahkan wajik ketan ke dalam loyang dalam keadaan masih panas supaya mudah membentuk dan meratakannya. Kita ratakan sambil ditekan-tekan. Setelah semuanya habis, kita ratakan hingga permukaan wajiknya rapih dan rata. Lalu setelah itu, kita akan tutup bagian atasnya dengan daun pisang yang diolesi minyak. Lalu tutup hingga rapih supaya tidak kering. Kemudian akan kita dinginkan hingga benar-benar dingin. Baru kemudian siap dinikmati. Dinginkan minimal 2 jam atau semalaman di suhu ruang lebih baik lagi.
Nah, jika sudah didiamkan minimal 2 jam atau sampai dingin dan benar-benar padat, lebih bagus disimpan semalaman di suhu ruang. Besok baru dinikmati, dijamin semakin enak tekstur dan rasa wajiknya. Nah, sudah beberapa jam dan sudah benar-benar dingin dan memadat, bisa kita keluarkan dari loyang atau cetakannya. Kita tuang wajik dari cetakan ke atas alas pemotong. Bisa kita lihat tidak lengket dan mudah melepaskan dari loyangnya. Dan daunnya juga mudah ditarik ya, gak lengket sama sekali. Langsung kita potong dengan ukuran sesuai selera. Nah, ini hasilnya, warna dan teksturnya yang cantik, dan saat dipotong juga tidak lengket dan sangat mudah dan juga tidak menempel. Dan juga lebih praktis dan gak ribet karena kita masak dengan rice cooker ketannya. Hasilnya tetap bagus sekali dan cantik ya. Proses mengolahnya juga cepat dan simpel sekali. Kita coba. Ini rasanya yang gurih dan legit dan cocok untuk dijadikan hidangan jamuan tamu, hajatan, cemilan keluarga, bahkan ide usaha. Nah, untuk mengemasnya supaya terlihat lebih cantik dan menarik, bisa gunakan plastik OPP setelah dipotong atau langsung dinikmati seperti ini. Dan untuk harga jual bisa dihitung sendiri, semua total bahan dan tenaga juga lainnya disesuaikan di daerahnya masing-masing ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan wajik itu memang kue mahal karena prosesnya yang memakan waktu. Tapi disiasati dengan cara buat seperti ini, kita jadi meringkas waktu dan jadi lebih ekonomis. Wow, bikin pengen comot terus dan terus. Enak, Masya Allah. Kue tradisional yang selalu dicari. Wajik ketan rice cooker selesai kita buat dan siap dinikmati. Mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba di rumah ya. Demikian video kali ini. Dan jika kalian suka channel kami yang menyajikan aneka resep masakan rumahan, simple dan praktis, boleh klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bunda Trio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.